Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Adia Alfizikri. Yang kedua, Nesa Karlina. Dan yang ketiga, Tiffany Ivo Suci Ramadhani. Akan mempresentasikan tugas jurnal dari mata kuliah Sejarah Sastra Modern dengan judul topik Pandangan Sultan Takdir Ali Syahbana terhadap Indonesia dalam karya-karyanya. Yang pertama, abstrak. Latar belakang dari tulisan ini dibuat ialah karena untuk mendeskripsikan bagaimanakah gagasan-gagasan kebangsaan yang dibangun oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dalam karya-karyanya. Hal ini dapat dilihat karena pertama, Sultan Takdir Ali Syahbana merupakan seorang promotor angkatan dari Pujangga Baru. Yang kedua, selain menjadi seorang sastrawan, beliau juga disebut sebagai salah seorang budayawan karena sangat banyak kita lihat perjuangan-perjuangannya dalam bidang kebudayaan. Dalam hal ini kita akan melihat seperti apa konsep tanah air yang ada dalam pandangan Sultan Takdir Ali Syahbana pada karya-karyanya. Lalu bagaimanakah Sultan Takdir Ali Syahbana melihat bangsa Indonesia dalam karya-karyanya? Dan bagaimanakah bahasa persatuan dalam karya-karya Sultan Takdir Ali Syahbana? Adapun metode yang dilakukan dalam menyusun tulisan ini ialah menggunakan metode penulisan sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari 4 tahap, yaitunya yang pertama heuristik, yang kedua kritik, yang ketiga interpretasi, dan yang terakhir historiografi. Kemudian masuk kepada latar belakang. Sebagai pendiri dari majalah Pujangga Baru, buah pemikiran dari Sultan Takdir Ali Syahbana dalam karya-karyanya menjadi menarik untuk ditelusuri. Sultan Takdir Ali Syahbana menulis dalam berbagai macam bentuk karya, seperti puisi, novel, esai-esai sastra, dan juga masuk kepada cabang ilmu seperti filsafat. Sultan Takdir Ali Syahbana melahirkan pemikiran yang berarti dalam perjuangan kebangsaan Indonesia melalui bidang sastra. Dalam tulisan ini memang bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan bagaimanakah gagasan kebangsaan yang dibangun oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dalam karya-karyanya tersebut. Maka, oleh karena itu, terdapat beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan yaitunya, seperti apa konsep tanah air dalam pandangan Sultan Takdir Ali Syahbana di setiap karya-karyanya? Lalu, bagaimanakah Sultan Takdir Ali Syahbana melihat bangsa Indonesia dalam karya-karyanya? Dan bagaimanakah bahasa persatuan dalam karya-karya Sultan Takdir Ali Syahbana? Sebelumnya juga sudah banyak penulis-penulis yang telah menulis mengenai Sultan Takdir Ali Syahbana ini, seperti dalam buku Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia yang ditulis oleh Ajib Rosidi. Kemudian ada juga tulisan dari Hastari Masyrito yang berjudul Makna yang Tersirat dalam Bahasa Puisi, Jangan Tanggung, Jangan Kepalang. Yang ketiga, ada dalam skripsi Sakina, mahasiswi UIN Sultan Toha Syarifuddin Jambi, yang menulis tentang konsep manusia dalam pemikiran Sultan Takdir Ali Syahbana. Metode penelitian yang digunakan pertama, heuristik, yaitu tahap mengumpulkan sumber. Yang kedua, kritik, tahap menyeleksi data. Yang ketiga, interpretasi, yaitu tahap mengumpulkan fakta-fakta dari sumber yang didapat. Dan yang terakhir adalah historiografi, tahap penulisan fakta-fakta menjadi sebuah karya ilmiah. Hasil dan pembahasan. Sultan Takdir Ali Syahbana melihat bangsa Indonesia dalam buku Tebaran Mega. Berikut sajak beliau. Menuju ke laut, angkatan baru. Kami telah meninggalkan engkau, Tasik yang tenang, tiada beriak, diteduhi gunung yang rimbun, dari angin dan topan. Sebab sekali kami terbangun, dari mimpi yang nikmat. Dari sajak tersebut, Sultan Takdir Ali Syahbana mengungkapkan sebuah kedamaian dan juga mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia harus hidup dengan penuh semangat untuk bangkit dan lebih maju. Hidup adalah suatu tantangan yang harus dijalani. Sultan Takdir Ali Syahbana melihat bangsa Indonesia dalam novel Anak Perawan di Sarang Penyamun dengan kalimat, dengan hal yang demikian besarlah ia di dalam hutan yang sunyi di tengah perampok itu.
Penghidupan yang berat menyebabkan ia biasakan sengsara dan kuat bekerja. Lambat laun, ia menjadi seorang bujang yang kukuh, dan bidang itulah ia mulai menurut pergi menyamun. Lama-kelamaan, oleh karena tak lain yang dilihat dan didengarnya, tak lain pula kerjanya, maka dia pun bergabung dengan para penyamun menjadi penyamun sejati pula. Lambat laun, ia pun menjadi kejam dan ganas, seperti sekalian penunggu hutan yang dahsyat. Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa Sultan Takdir Ali Syabana mengangkat fenomena kesulitan ekonomi pada masa itu. Pada tahun 1930-an hingga 1940-an adalah masa-masa sulit perekonomian dunia termasuk Indonesia. Ini apa yang disebut dengan masa depresi yang paling hebat di Indonesia. Kegiatan-kegiatan ekonomi Indonesia mengalami gangguan yang serius. Alhasil, keadaan ini juga berpengaruh kepada pengangguran karena minimnya lapangan pekerjaan. Jelas terlihat bahwa novel ini meliputi masyarakat kelas menengah dan bawah dan tidak berpendidikan. Sultan Takdir Ali Syabana memperlihatkan bahwa permasalahan utama dari karyanya ini adalah kemiskinan yang dialami oleh sekelompok masyarakat yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia pada era 1930-an. Menurut penggalan kalimat dalam novel tersebut, Tuti, seorang tokoh dalam novel, merupakan perempuan yang luar biasa. Ia sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Hal ini tentu saja dilakukannya karena banyaknya pandangan pada saat itu yang mengibaratkan wanita itu lemah. Keadaan perempuan bangsanya sangat buruk. Bangsa kita kekurangan guru dan teristimewa guru yang bertanggung jawab atas anak yang terserah padanya. Bangsa kita haus akan pengajaran. Dalam penggalan kalimat pada novel tersebut, juga dijelaskan bahwa pada masa itu bukan waktunya lagi bagi pemuda untuk berdiam diri. Seluruh masyarakat sedang bergerak. STA melihat bangsa Indonesia dalam novel Tak Putus di Rundung Malang. 15 rupiah sebulan, tanya Laminah, serta mengerutkan keningnya. Cukupkah itu untuk kita berdua, Kak? Sewa rumah saja telah 4 rupiah. Mereka itu biasa memandang perempuan sebagai makhluk yang rendah dan tak berperasaan, yang dijadikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk memberi kesenangan kepada laki-laki, makhluk yang setinggi-tinggi derajatnya. Pada kutipan tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara karya sastra dengan persoalan sosial masyarakat tergambar pada latar yang terdapat dalam novel Tak Putus di Rundung Malang, karya Sultan Takdir Ali Syabana. Kondisi masyarakat pada tahun dibuat karya sastra tidak jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada masa itu masyarakat Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda dan masih berada pada kondisi ketertekanan. Berdasarkan hal tersebut, maka faktor kemiskinan akan menjadi sesuatu yang sangat menonjol pada masa itu. Kesimpulan, dalam beberapa karya Sultan Takdir Ali Syabana terdapat fenomena kehidupan bangsa Indonesia pada masa itu. Seperti dalam novel Layar Terkembang tersebut disebutkan bahwa kondisi keadilan di negara ini perkara perempuan sangat buruk. Dalam novel tersebut juga dijelaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk membahagiakan dirinya. Pada masa itu, pemuda bukan lagi waktunya untuk berdiam diri, namun mesti bergerak untuk berjuang. Bangsa Indonesia kekurangan guru, bangsa kita haus akan pengajaran. Pandangan terhadap agama yaitu sembahyang hanya pekerjaan orang yang sudah pensiun. Agama itu dikerjakan apabila tidak ada lagi yang diharap di dunia ini. Dalam novel Tebaran Mega, dengan judul saja Menuju ke Laut, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai semangat untuk bangkit dan melangkah maju ke depan. Kemudian dalam novel Anak Perawan di Sarang Penyamun, mengangkat fenomena kemiskinan yang dihadapi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, yang mana terdapat kelas atas dan kelas bawah yang berlaku dalam kehidupan sosialnya, disertai tingginya tingkat kejahatan dan rendahnya tingkat pendidikan bangsa Indonesia. Dalam novel Tak Putus di Rundung Malang,
Sultan Takdir Ali Syahbana juga mengangkat fenomena kemiskinan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda, hidup dengan penuh kesusahan, disertai diskriminasi dan dalam gender. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.